Hai, ada yang menarik yang saya harus share ke teman-teman dan saya memaksa untuk Anda bisa menerima ini semua informasi yang saya anggap menarik. Begini maksud saya, barusan setelah 2 jam partner saya baru pulang dari tempat saya ini, dia ngomel tentang Sironium. Karena itu saya bilang oke, saya akan ngomong di teman-teman di video ini menceritakan apa yang diomelin dia. 3 orang ini adalah mitra saya yang sudah lebih dari 5 tahun kami berbisnis bareng. Sebagaimana sahabat tahu, saya memiliki 2 perusahaan di Tamil Nadu, di India. 3 orang sahabat saya ini, mitra saya ini adalah partner bisnis saya yang berasal dari Tamil Nadu. Mereka turunan Tamil. Jadi kita tahu India ini adalah berbagai macam suku bangsa. Ada Tamil, ada Bangalore, ada orang yang tinggal di Kashmir, di utara India, dan lain sebagainya. Dan sebagai mana sahabat tahu, India tidak punya bahasa pemersatu. Jadi bahasa pemersatunya adalah bahasa Inggris. Jadi kita beruntung Indonesia ini memiliki berbahasa satu bahasa Indonesia, karena itu tidak terjadi. Jadi Inggris benar-benar memecah belah bangsa tersebut sampai saat ini. Jadi bahasa nasional mereka bahasa Inggris. Jadi tentunya pada saat dia ngomel dengan saya hari ini ya dengan berbahasa Inggris, saya nggak ngerti bahasa Tamil. Nah, Tamil ini bangsanya sangat bangga sekali dengan teknologi. Karena menurut mereka, Tamil lah yang memberi kontribusi di dunia teknologi, termasuk yang ada di Amerika. Kita tahu banyak India di Amerika yang pinter-pinter, ada di Microsoft, ada di Silicon Valley, dan semuanya 80% dari Tamil. Jadi mereka sangat bangga dengan ketamilannya, bangga dengan teknologinya, bangga dengan kepintarannya, gitu ya. Dan kenapa dia ngomel? Rupanya di India, dia tadi bawa cuplikan dari .com. Nama si Sontoloyo Mardiguwowi ini menjadi topik pembicaraan karena ada bangsa India yang sangat bangga dengan teknologi tersebut. Tahu-tahu ada orang Indonesia menciptakan suatu crypto aset dan cryptocurrency yang bernama Sironium. Di India geger. Tentunya pro dan kontra, yang asli adalah banyak yang kontra, termasuk 3 partner bisnis saya ini. Bisnis saya ada 2 di sana, yang satu tentang mining, yang satu lagi tentang bioteknologi. Saya tidak cerita tentang miningnya dan tidak cerita tentang bioteknologinya. Yang mau saya ceritakan adalah dia merasa dengan kehadiran saya sebagai founder Sironium yang memberitakan ini ke dunia, membuat bisnis mereka bisa tercemar. Sekali lagi, bukan tercemar atau sudah tercemar, tapi bisa tercemar. Saya bilang, kenapa? Dia bilang, kenapa kamu mendeklar cryptocurrency Sironium ke tingkat dunia, di mana kita semua tahu bahwa 95% cryptocurrency adalah scam. Apa yang terjadi begitu Anda scam? Begitu ini semua tidak jalan, bisnis kita di India bisa bubar karena ini ownernya ya. Saya bilang oke, saya terima komplain teman-teman saya karena dia datang khusus dari India, khusus curhat untuk dia bilang jangan terusin, balik lagi ke sektor real, lupain itu cryptocurrency dan crypto aset. Ini 3 jam yang lalu nih, panjang dia menceritakan apologia atau defense-nya dia untuk menganggap bahwa jangan lanjutin. Saya bilang oke, kita tahu kalau lagi orang komplain, lagi orang curhat, nomor 1 yang dilakukan adalah keep listening. Dengerin aja sampai udah habis, oke? Anything else you wanna talk? Nggak ada, ini aja. Oke. Saya bilang, saya mau menceritakan dulu alasan saya. Kenapa harus hadir? Alasannya begini. Kita tahu bahwa cryptocurrency yang ada saat ini kebanyakan tidak ada sektor realnya. Jadi, misalnya Bitcoin, hanya berdasarkan algoritma, perhitungan-perhitungan matematis. Ya memang kuat sekali algoritmnya, sehingga solid juga database mereka. Yang saya terpikir adalah berbeda, saya bilang kayak gitu. Yang saya pikir adalah bagaimana kalau ada sektor realnya. Jadi sudah ada 5 macam produk setelah Sironium. Jadi Sironium berbasis dari gold. Anda tahu, saya bilang sama si guru, namanya Guru Nathan. Guru,
Saya menyuplai ke tambang Anda adalah katalis. Bioteknologi saya yang dari Jawa Tengah, saya kirim katalis, diproses sehingga menjadi produksi ininya dia mineral dia, mineral solidnya. Saya bilang, berbasis itu saya ingin menciptakan mineral saya untuk didigitalkan. Jadi mineral tadi yang berupa precious metal saya digitalkan. Produk berikutnya, saya bilang gitu. Saya ingat sahabat saya, Elvin, Toto nelpon. Manggil saya bro, Sironium kamu katanya tanggal 27 Juli akan listing di Santara. Iya. Kalau sold out, I promise you, saya janji sama kamu, kalau sold out, saya tidak jadi IPO di Bursa Efek. Saya punya 1 juta pohon kelapa sawit. Tadinya mau IPO di Bursa Efek. Tapi kalau sold out, artinya pasar kripto di Indonesia sudah masuk. Saya lebih baik ICO aja di tempat kamu. Ngerti maksudnya? Sektor real menganggap ICO lebih fleksibel, tidak memerlukan 3 tahun untuk IPO, dan ada sektor nyatanya. Jadi nanti ada namanya sawit koin. 1 batang sawit ya anggap dijual 2 juta, dan semua orang tahu 1 tahun pohon sawit menghasilkan berapa. Tinggal dibagi aja, berapa buat pengelola, buat investor, dan dia ada 1 juta, dan siap panen, gitu ya. Setelah itu, saya bilang sama guru lagi. Setelah Elvin ini telepon, saya ingat sahabat saya, si Nasution. Saya telepon dia. Karena apa si Nasution, sahabat saya ini? Dia pemilik 4 juta pohon karet di Madinah, Mandailing Natal. Saya telepon dia. Di mana posisi? Di Madinah, Mandailing Natal. Lagi apa? Di kebun lah. 25 tahun aku ngurus kebun, katanya gitu. Boleh nggak 1 juta rubber coin, rubbermu, karetmu, pohonmu, saya buat rubber coin. Kau macam-macam aja kau. Aku tak ngerti. Tapi aku percaya kau. Bolehlah katanya. Ya, si Batak satu ini. Berarti produk ketiga, saya bilang sama guru, adalah rubber coin. Saya bilang gitu. Dan di sini agak sedikit terdiam dia. Karena dia bilang, berarti kripto-kriptonya tadi selalu ada underlying atau ada pondasi sektor real. Ada. Berarti ini adalah funding biasa saja. Yes. Pertanyaan berikutnya, kamu sudah patenin ini belum? Oh, saya bilang, itu number 1. Saya patenin. Apa jawaban dia selanjutnya? Dia menengok si Kapil, satu lagi ragu namanya. Kenapa nggak ini kita bawa ke India? India meledak ini kalau dibawa katanya. Karena saya ngerti maksudnya, gitu. Ada hal pertama adalah orang India, Tamil, sangat mengagungkan atau mendewakan teknologi. Anda udah pakai digital, teknologi berbasis blockchain. Kemudian mengagungkan emas, Anda buat sironium, lu gila katanya. Dan dia nanya, apa hubungannya tadi sironium tadi dengan rubber coin, dengan sawit coin, dengan token-token yang berbentuk berbasis sawit dan ini? Itu adalah child coin atau anaknya dari sironium. Jadi kalau sironium sekarang underlayingnya emas, nanti underlayingnya rubber, nanti underlayingnya rubber, nanti properti, nanti ada yatim koin, nanti berjajar itu underlayingnya. Jadi bukan emas saja. Begitu terbit berikutnya, child coin ini akan membuatnya jadi fondasi ekonomi di bawah sironium, yang menjadi fondasi sironium. Dia langsung, ini nggak mungkin rubuh, karena jaminannya bukan 1, tapi berlapis. Saya mau bawa ke India. Saya bilang nggak bisa. Saya bilang gitu. Kenapa saya membangun di Indonesia? Itu pun ada alasannya. Bisa bayangin kalau sekarang investasi perlu Rp30.000 untuk 1 sironium. Hanya 30.000. Bisa dibayangin kalau ini meledak di India, semua orang beli, total jadi 100. Terus baru teman-teman, saudara-saudara saya di Trenggalek beli di harga 110, di Tuban, orang-orang Tuban beli di atas di 120. Kamu yang untung, saya bilang kayak gitu. Saya pengen ini semua dibeli orang-orang Indonesia sampai sold out, baru saya bawa ke India. Baru dari India Anda beli, baru Anda bawa ke Amerika.
Ngerti nggak saya bilang gitu? Ini NKRI, jadi saya membangun ini, landasannya adalah untuk tanah air saya. Untuk membantu ekonominya. Kasihan kalau pemerintah harus mengurusi ini semua. Orang ngurusi politik aja nggak kena kok ngurusin ekonomi gitu loh. Jadi ini salah satu kontribusi kita. Udahlah kita lupain politik. Karena kan ada ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya. Udahlah kita ngerti ekonomi, kita bantu negara dengan ekonomi. Ini bentuk kita berkontribusi. Dia jingkrak-jingkrak, dia bilang kapan ke India kalau bisa kurang dari 3 bulan. Karena di India pasti akan yang ICO bisa puluhan ribu. Jangankan New York Stock Exchange yang cuma 5.000, di bursa kamu cuma 500. Kalau di India pakai ICO ini, Santaramu bisa 10.000 in one night katanya gitu. Karena UKM-UKM kecil pasti masuk. Tar dulu. Indonesia UKM-nya dulu yang kita torong 10.000 dulu. Saya bilang. Jadi terjadi akhirnya menjadi exciting aja pertemuan tadi. Dan sekarang dia lagi pulang ke hotelnya karena kena jet lag. Nanti malam saya akan diskusi panjang tentang bisnis ini untuk masa depan ke India. Dan India menjadi underlying Indonesia. Mudah-mudahan paham diskusi sebentar kita dari saya. Terima kasih.